Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu melampiaskan amarahnya. Ada beberapa sebab atau faktor yang menyebabkan orang itu marah. Di antaranya adalah sombong, perasaan sombong, atau merasa lebih hebat dari yang lain. Kemudian mengejek orang lain, banyak bercanda, ya, suka berdebat, ya, kemudian suka mengintervensi urusan orang lain yang tidak berguna baginya, dan ambisi pada harta dan kedudukan. Ini adalah sifat-sifat atau akhlak, perilaku-perilaku yang bisa menyebabkan orang mudah marah, yaitu orang yang sombong, ya, merasa hebat dari orang lain, kemudian suka mengejek, menghina orang lain, banyak bercanda, suka berdebat, ya, suka mengintervensi urusan orang lain yang tidak ada gunanya baginya, dan punya ambisi yang besar untuk mendapatkan harta dan kedudukan. Nah, seorang muslim hendaknya menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan dia marah ini. Kemudian, bagaimana cara kita untuk menahan amarah kita? Ya. Syariat Islam, Rasulullah SAW, ya, beliau banyak memberikan petunjuk kepada kita agar kita itu bisa menahan amarah. Di antaranya yang pertama yang bisa kita lakukan agar bisa menahan amarah adalah hendaknya kita itu melatih diri kita, ya, dengan atau membiasakan diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Contohnya sabar, kemudian tidak mudah terburu-buru, atau dia ketika melakukan sesuatu itu dengan penuh perhitungan, ya. Karena baginda agung Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau itu orang yang sangat sabar sekali, bahkan kepada orang yang berbuat jahat kepada beliau, kepada orang yang usil kepada beliau, kepada orang yang memperlakukan beliau dengan perlakuan yang tidak baik, beliau bisa sabar. Nah, ini hendaknya kita latih diri kita agar berusaha untuk sabar ketika mendapati hal-hal yang tidak menyenangkan. Kemudian yang kedua, agar kita bisa sabar dan menahan amarah adalah hendaknya kita mengingat-ingat keutamaan menahan amarah dan memaafkan orang lain. Nah, keutamaan ini yang tadi sudah saya sampaikan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-134 yang merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang mampu menahan amarah, orang-orang yang mau maafkan orang lain, ya. Ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa, dan mereka dijanjikan oleh Allah dengan balasan surga. Kemudian Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, "Man kadzama ghaidhan wa huwa yastati'u ayyun fidahu ta'ahu wa hu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaik hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a." Barang siapa yang bisa menahan amarahnya, padahal saat itu dia itu mampu untuk melampiaskan amarah, maka pada hari kiamat kelak Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian dia diberi kesempatan atau kebebasan untuk memilih bidadari mana saja yang dia inginkan. Nah, ini keutamaan bisa menahan amarah. Jadi nanti pada hari kiamat
dia itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh makhluknya. Kemudian diberi kebebasan untuk memilih, ya, untuk memilih bidadari mana yang dia inginkan. Nah, maka ketika kita hendak marah, kita harus mengingat-ingat keutamaan ini, ya, bahwa orang yang bisa menahan amarah itu, yang pertama dia akan dapat balasan surga seperti dalam surat Ali Imran tadi. Kemudian yang kedua adalah dia nanti akan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluknya dan dipersilahkan untuk memilih bidadari mana yang dia inginkan. Nah, kalau kita ingat itu, insya Allah kita nggak jadi marah. Kita ingat bidadari. Oh iya, akan dapat bidadari, wah gak sudah marah ya. Nah, kemudian Imam Ahmad juga pernah meriwayatkan sebuah hadis, ma kadzama abdun lillahi illa muli'a jawfuhu imanan. Ya, tidaklah seorang hamba itu menahan amarah, tidaklah seorang hamba itu bisa menahan amarah karena Allah kecuali di dalam rongganya itu telah dipenuhi dengan keimanan. Nah, berarti kalau dia bisa menahan amarah, maka itu menunjukkan bahwa dia itu masih kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini cara menahan amarah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah dengan membaca ta'awud atau perlindungan kepada Allah. Al-isti'adah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah yang bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk menahan amarah. Ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 199 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Jika engkau ditimpa godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi memperbanyak membaca isti'adah atau ta'awud, ya, memohon perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mohon perlindungan kepada Allah agar diberi kekuatan. Ya, mohon perlindungan dari apa? Dari melampiaskan amarah. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dikisahkan bahwa ada dua orang yang saling mengejek, ya, di majelis Rasulullah SAW. Jadi suatu ketika itu ada dua orang yang saling ejek-ejekan, ya, di majelis Rasulullah SAW. Nah, salah satu dari dua orang tadi itu mencaci temannya sambil marah, wajahnya kemerah-merahan. Orang marah biasanya kan merah gitu ya. Nah, merah wajahnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya aku, ya, mengetahui satu kata yang seandainya itu diucapkan maka bisa menghilangkan amarah yang menimpanya, yaitu ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena amarah itu sumbernya dari setan. Maka kita berlindung kepada Allah, ya, dari godaan setan tadi. Kemudian yang keempat, di antara cara yang bisa kita lakukan untuk menahan amarah adalah merubah posisi kita. Ya, merubah posisi kita. Hal ini sebagaimana sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, idza ghadiba ahadukum wa huwa qaimun falyajlis. Apabila seorang dari kalian itu sedang marah, maka, ya, ketika seorang dari kalian sedang marah dan dia saat itu dalam kondisi berdiri, falyajlis, maka hendaknya dia duduk. Ya, hendaknya dia duduk. Jadi merubah posisi. Fa in dhahaba anhu al-ghadab, ya, karena hal itu bisa menghilangkan amarahnya. Wa illa falyattaji. Ya. Kalau dalam kondisi duduk dia masih marah, maka hendaknya dia
berbaring. Ya, hendaknya dia berbaring. Karena biasanya orang yang marah itu kok sambil berdiri ya. Sambil berdiri ya. Ya, teriak-teriak ya. Maka gunakan untuk duduk. Nah, posisi duduk kok masih marah? Coba berbaring. Karena orang itu jarang marah sambil berbaring. Ya, biasanya ya sambil berdiri marah itu ya. Maka di sini Rasulullah ya memberikan resep ya. Kalau posisi duduk kok masih marah, hendaklah dia berbaring. Nah, ini. Ya, jadi merubah posisi. Kemudian yang kelima, ya, cara untuk menahan amarah atau menghilangkan amarah itu adalah diam. Ya, cara yang ampuh untuk menghilangkan amarah itu diam. Ya, dalam sebuah hadis, ya, riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Abu Dawud, Rasulullah pernah bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila seorang dari kalian itu marah, maka hendaklah dia diam. Ya, padu dengan temannya, ya, wis meneng wae. Ya, nanti temannya itu diam sendiri. Ya, kalau dilayani ya tambah semakin meluap-luap amarahnya. Maka nggak usah dilayani aja, udah diam. Nanti dia berhenti sendiri. Ini ya, jadi diam. Insya Allah bisa menghilangkan amarah. Kemudian yang keenam adalah dengan cara berwudu. Dengan cara berwudu. Kenapa kok dengan berwudu? Karena marah itu sumbernya dari setan. Nah, setan itu diciptakan dari api, ya. Maka hendaknya kita berwudu, ya, agar bisa menghilangkan panasnya setan tadi. Ya, ya, dalam sebuah hadis disebutkan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu dari setan. Wa inna syaitona khuliqa minan nar. Dan sesungguhnya setan itu diciptakan dari api. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Maka ketika seorang dari kalian itu marah, hendaklah dia berwudu. Nah, tinggu wudu, berwudu. Masih marah, wudu lagi. Masih marah, wudu lagi. Ya, paling tidak bisa berkurang nanti amarahnya. Ya, tidak semakin meluap-luap. Nah, ini beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan amarah kita, untuk menghilangkan emosi kita.